Salve dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang poligami, terutama mengumbar seks berkedok poligami dan mengapa gereja menganjurkan monogami. Saudara sekalian, dalam masyarakat modern isu seputar seksualitas dan pernikahan terus menjadi perdebatan. Dan salah satu isu yang sering dibahas adalah poligami, yaitu praktik memiliki lebih dari satu istri, satu pasangan seksual secara bersamaan. Meskipun poligami dianggap sebagai bagian dari beberapa tradisi budaya, namun banyak orang menganggapnya sebagai bentuk penyalahgunaan seksual dan pelanggaran hak-hak perempuan. Lebih tepatnya, kenapa orang mengumbar seks berkedok poligami dan mengapa gereja menganjurkan monogami. Saudara sekalian, kita lihat beberapa fakta yang tidak menarik tentang poligami. Yang pertama, poligami menindas hak perempuan karena perempuan sering dipaksa untuk menerima poligami tanpa pilihan atau persetujuannya. Ini menimbulkan ketidaksetaraan gender karena laki-laki memiliki kekuasaan untuk memiliki banyak istri, sementara perempuan tidak memiliki hak yang sama. Dalam poligami, perempuan tidak memiliki hak kontrol atas tubuh dan kehidupan mereka sendiri. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, fakta yang tidak menarik yang kedua adalah poligami dipakai sebagai sarana untuk menyalurkan seks laki-laki daripada sebagai bentuk pernikahan yang didasarkan cinta dan kasih sayang. Jadi poligami itu bukan bentuk pernikahan berdasarkan cinta, tapi untuk menyalurkan nafsu seks laki-laki. Yang ketiga, fakta yang ketiga, poligami itu berdampak negatif pada anak-anak karena mereka sering dipaksa untuk hidup dalam lingkungan yang tidak stabil dan tidak memiliki akses yang sama kepada sumber daya dalam keluarga dan terutama pendidikan. Yang keempat, poligami selalu menggunakan budaya sebagai perlindungan dan sebagai alasan untuk membenarkan penindasannya terhadap perempuan dan ketidaksetaraan gender. Lalu saudara-saudari, mengapa laki-laki dari kaum tertentu mengumbar nafsu seks mereka menggunakan sarana poligami sebagai alasan pembenar? Nah, pertanyaan ini sangat mendalam dan kompleks. Penggunaan poligami sebagai sarana untuk membenarkan nafsu seks yang tak tertahankan oleh kaum laki-laki dapat dijelaskan dari beberapa sudut pandang. Dan apa yang saya sampaikan dapat diperdebatkan. Pertama, faktor biologis. Laki-laki memiliki kebutuhan biologis yang kuat untuk bereproduksi dan memuaskan nafsu seks mereka, memuaskan ego dan keinginan. Dan kalau melihat ini, alasan ini sangat lemah karena banyak laki-laki yang dapat mengontrol nafsu seks mereka. Kemudian faktor sosial dan budaya. Dalam beberapa budaya dan masyarakat, poligami dianggap sebagai norma dan nilai yang diterima, bahkan dihormati. Alasan ini juga sangat lemah sebab faktor sosial dan budaya juga selalu bergeser. Yang ketiga, pengaruh agama. Beberapa tafsir dan interpretasi agama dapat membenarkan poligami sebagai cara untuk memberikan kepuasan jasmani dan untuk meningkatkan kesuburan. Alasan ini juga lemah
karena tidak semua agama dan interpretasi agama itu membenarkan poligami. Yang ketiga, faktor emosional. Kebutuhan laki-laki yang kesepian akan perhatian dan kasih sayang dari beberapa perempuan. Alasan ini sangat lemah karena laki-laki juga seharusnya memberi perhatian dan kasih sayang kepada perempuan. Melihat hal ini, saudara-saudari, poligami diakui memiliki dampak negatif yang signifikan, yang besar terhadap perempuan dan anak-anak, serta dapat memperburuk ketidaksetaraan gender dan kesenjangan sosial. Poligami secara sederhana adalah bentuk perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan memiliki lebih dari satu istri dalam konteks tertentu dan boleh diperdebatkan, saudara-saudari. Saya berpendapat bahwa poligami adalah sarana untuk melakukan perzinahan. Nah, ini bisa diperdebatkan dan kita bisa diskusikan. Perzinahan adalah hubungan seksual antara dua orang yang berlainan jenis. Paling kurang salah satu dari mereka telah menikah. Perilaku zina ini jelas menunjukkan sikap ketidaksetiaan dalam hidup perkawinan. Lebih kerap atau lebih sering alasan dari ketidaksetiaan ini selalu diawali dengan sikap tidak pedulinya seorang pasutri yang menganggap pasangannya sebagai objek seksual dan emosional. Perilaku perzinahan biasanya membawa kerugian bagi cinta, harmoni, dan stabilitas dalam keluarga dari pasangan yang menikah. Cinta dari pasangan yang melakukan perzinahan lazimnya akan terbagi. Perzinahan juga telah melanggar sumpah setiap perkawinan dan ikrar pada saat menerima sakramen perkawinan. Beberapa tradisi keagamaan melarang poligami karena dianggap sebagai bentuk perzinahan dan pelanggaran terhadap kesucian pernikahan. Dalam Alkitab, misalnya, terdapat beberapa ayat yang melarang poligami dan menekankan pentingnya kesucian dan komitmen dalam pernikahan. Tuhan Yesus sendiri menegaskan, seperti yang ditulis oleh Matius dan Markus, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu ditulis dalam Injil Matius pasal 19 ayat 6, dalam Injil Markus pasal 10 ayat 9. Artinya bahwa suami istri harus mempertahankan kesatuan keluarganya dengan selalu ingat akan janji perkawinannya, yaitu untuk saling mencintai, menghormati sepanjang hidup, dan saling setia satu sama lain dalam suka maupun duka, dalam sakit maupun sehat. Setia berarti tahan uji dengan segala situasi suka maupun duka, terutama dalam situasi malang, menderita, dan pahitnya kehidupan. Rasul Paulus membuat suatu paralel yang indah dengan mengatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri." Bisa kita baca dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 5 ayat 25 sampai ayat 28. Surat Paulus ini, saudara-saudara, dapat dijadikan dasar bagi pasangan suami istri Kristiani untuk tetap mempertahankan nilai kesetiaan dalam menjalankan hidup berkeluarga. Nilai kesetiaan dalam ajaran gereja Katolik juga dikemukakan dalam Konsili Vatikan II yang mengajarkan bahwa monogami merupakan satu-satunya bentuk perkawinan yang halal. Jadi monogami adalah satu-satunya bentuk perkawinan yang halal bagi orang Katolik. Hal ini ditegaskan dalam Gaudium et Spes artikel 49.
yang mengatakan cinta kasih suami istri yang sejati akan dijunjung lebih tinggi, pun juga akan terbentuk pandangan umum yang sehat tentangnya. Bagi suami istri Kristiani sungguh menonjol karena kesaksian, kesetiaan, dan keserasian dalam cinta itu, dan karena penuhnya perhatian mereka dalam mendidik anak-anak. Bagi gereja, pengungkapan nilai kesetiaan suami istri Kristiani sangat nyata dalam dua sifat hakiki atau dua sifat perkawinan, yaitu perkawinan yang bersifat monogami, unitas, dan tak terceraikan, indissolubile. Jadi monogami dan tak terceraikan. Apa yang dimaksudkan dengan kesetiaan dalam monogami dan tak terceraikan itu? Kesetiaan sehubungan dengan monogami sering dirumuskan secara negatif, yakni dengan memakai istilah tidak berzina. Monogami artinya tidak berzina. Perkawinan bersifat monogami berarti perkawinan itu terjadi antara satu pria dan satu wanita. Satu pria hanya boleh punya satu istri, dan sebaliknya satu wanita hanya boleh memiliki satu suami. Sifat monogami ini didasarkan pada keutuhan dan ketakterbagian cinta Kristus kepada gereja. Jika seorang suami mempunyai beberapa istri atau hidup poligami, maka cintanya tak bisa diberikan secara total kepada istri-istrinya. Dan itu fakta. Sedangkan pengertian kesetiaan sehubungan dengan sifat tak tercerai-beraikannya perkawinan juga dirumuskan secara negatif, yakni dengan istilah suami istri yang tidak boleh cerai atau bahkan tidak bisa cerai. Artinya, kalau perkawinan sudah disahkan dan suami istri sudah bersetubuh, ratum et consumatum dalam istilah Latinnya, maka suami istri itu tidak boleh cerai dan tidak boleh kawin lagi dengan pria atau wanita lain. Dengan demikian, dari suami istri dituntut kesetiaan pada ikatan perkawinan seumur hidup. Saudara-saudari, kenapa monogami yang terbaik? Pertama, pernikahan monogami berbasiskan kesetaraan, di mana kedua pasangan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Sedangkan dalam poligami, laki-laki memiliki kekuasaan untuk memiliki banyak istri, sementara perempuan tidak memiliki hak yang sama. Yang kedua, monogami melindungi hak perempuan dalam hubungan dengan kesetaraan gender. Dan ini berlawanan dengan poligami yang mengabaikan hak-hak perempuan. Yang ketiga, monogami mencegah dampak negatif pada anak-anak, berlawanan dengan poligami yang berdampak negatif pada anak-anak, karena mereka sering dipaksa untuk hidup dalam lingkungan yang tidak stabil dan tidak memiliki akses yang sama kepada sumber daya dan pendidikan. Saudara-saudari, itulah materi tentang poligami, monogami. Semoga memberikan penjelasan yang bisa dipahami. Terima kasih.